Bisa dibayangkan satu hari saya mengeksplorasi 250 ton. Mas Kaliban berapa itu selalu ribut-ribut reformasi juga saja ujungnya. Setelah reformasi ekonomi Indonesia jatuh, Soeharto menandatangani Rapat Kopinkes dengan Yesus dan situlah muncul BPPN, Badan Penyiaran Perbankan Nasional. Sudah BUMN dan swasta nasional yang punya utang luar negeri dijual semua dengan sebutan privatisasi. Habis BUMN itu habis. Blok Kebun-Dulu sudah dibeli terlebih dibeli Altek, Shell, Petroleum, jadi ujung-ujung dari segala kerusuhan ada agenda dari kapitalisme global menguasai satu wilayah. Jadi itu dari kunci, semacam kunci kalau kita mempelajari sejarah, ada peristiwa ini agenda apa itu dibalik proses selalu kita temukan itu yang menjadi bagian kita harus waspada dan hati-hati dalam menghadapi setiap isu, setiap kerusuhan. Kenapa? Ada agenda. Contoh gerakan non-blok itu pelopornya di Indonesia. Kenapa? Itu idenya bukan. Tapi kenapa waktu terjadi gerakan KGB non-blok kemarin di Iran tidak tercover, orang Indonesia tidak baca beritanya? Kenapa? Karena ada isu nasional yang lebih besar. Peristiwa apa? Sehari sebelum gerakan KGB non-blok jadi berita nasional. Akhirnya tidak tercover sama sekali. Akhirnya apa ini dari non-blok itu? Orang Indonesia tak susul KGB efek di dan terus begitu. Jadi ini kita harus mulai mewaspadai seperti ada gerakan usaha-usaha ini agenda dari kelompok-kelompok global. Satu contoh misalnya bulan Juni kemarin, Mei Juni, BPN itu berangkat ke Rusia. Ternyata di sana menjadi mediator Rusia untuk melakukan eksplorasi minyak di Uzbekistan, wilayah daerah di pinggir Laut Kaspia. Ini menjadikan Amerika marah. Untuk apa BPN menjadi mediator masuknya modal Soviet ke Uzbekistan untuk eksplorasi? Kenapa? Itu sudah lama diincar Amerika. Amerika marah. Kebetulan kemudian setelah itu BPN itu menyatakan kontrak karya terhadap Freeport yang akan diperpanjang untuk ditinjau ulang. Kenapa? Itu merugikan. Padahal NU tahu Gus-Dur jatuh itu salah satunya karena mempersoalkan kontrak karya dengan Freeport. Itu akhirnya marah. Tambah marah. Dalam Munas kemarin ternyata betul Munas Alim Ulama dan konferensi BPN itu menyatakan pemerintah Indonesia telah memberikan keleluasaan kepada komunikasi informasi. Apa mana? Disitulah akhirnya muncullah satu hamparan BPN dalam bentuk majalah Tempo edisi 1 sampai 7 Oktober 2012, di mana dalam liputan khusus NU diposisikan sebagai alat tujuh pembangkit PKI tahun 60 seluruhnya. Peringatan dengan coba-coba menggunakan agenda tersembunyi dari kapitalisme akan diposisikan sebagai. Nah ini kasus sampah itu kan
mengarah ke sana. Bisa juga tercatat bahwa ini bagian daripada yang itu sebagai al-Qudsi. Jadi diposisikan bahwa NU ini kelompok yang ekstrem sebetulnya. Karena kalau Anda membaca ensiklopedia teroris berbahasa Prancis, Ansor termasuk situ. Bahwa Ansor itu adalah anggota organisasi NU yang menjadi teroris, melakukan teror tahun 65. Maka itu masuk. Gimana cara menghapus? Ini nanti tidak tertutup kemungkinan NU yang lain akan dimasukkan kelompok-kelompok teroris itu. Karena pertanyaan yang sebetulnya tidak mereka sadari kalau ada agenda di balik proses itu. Jadi saya berpikir begitu, bahwa kita harus waspada melihat setiap konstelasi yang berkaitan dengan munculnya kerusuhan-kerusuhan dan potensi-potensi ketegangan yang ditimpakan kepada umat. Peristiwanya selalu berputar-putar ke arah. Jadi kita lihat agenda apa yang dibaliknya, agenda apa? Pasti ada. Jadi kita yang mengatakan bahwa kalau satu peristiwa itu terjadi sekali, maka itu adalah peristiwa yang sifatnya accidental. Kalau peristiwa yang sama terjadi 2 kali, itu mungkin kebetulan. Tapi kalau sudah 3 kali kasusnya sama, pasti ada desain balik. Dan itu tidak. Jadi ini mungkin bisa kita jadikan salah satu hal untuk mencermati setiap peristiwa yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia maupun dunia. Ketika di situ terjadi, umat Islam konflik di antara mereka. Ada apa di balik? Saya sempat melihat duta besar Somalia ketika diwawancara Jaya Suprana di TVRI. Yang kerusuhan-kerusuhan di Somalia ini disulut oleh kelompok-kelompok Wahabi. Dan ketika pemerintah Somalia membutuhkan dana untuk menumpas kelompok itu, dia butuhkan untuk disini. Lalu dijuallah kilang-kilang minyak yang dimiliki pemerintah ke perusahaan-perusahaan ini. Setelah itu beli senjata, Wahabi milah, kilang minyak tidak pindah tangan ke pengusaha Amerika. Ini tidak bisa membuktikan, tapi realitanya seperti itu. Kita kehilangan kilang minyak. Ada muncul perampok-perampok, kapal-kapal tanker di mana-mana diserang oleh bajak laut Somalia. Dan jadi pertanyaan, kenapa ya kapalnya Amerika kok ada yang perampok? Padahal armada tanker paling besar dunia itu miliknya Amerika. Nggak ada yang kena. Ini perampok macam apa yang kok bisa tahu itu kapalnya Amerika itu bukan? Itu bisa dikatakan. Jadi setiap ada potensi kerusuhan yang memecah belah umat Islam, kita wajib mewaspadai. Ada agenda. Dan itu saya yakin pasti ada. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan satu pelajaran untuk potensi. Jadi saya bawa satu rekaman yang silakan di-copy. Film pernyataan dari juru bicara Uni Afrika. Jadi menjelaskan kenapa Qaddafi harus dibunuh oleh di peristiwa pembunuhan Qaddafi dengan kerusuhan itu bukan murni muncul dari bawah rakyat Libya. Itu ada agenda. Kesalahan Qaddafi terhadap Barat memang fatal di sini. Dan pernyataan. Kenapa Barat marah? Karena ada tindakan-tindakan yang dan itu rupanya yang saya tangkap ketika film ini menyebar di Libya dan orang Libya melihat. Saya yakin orang Libya pasti dosa dulu Qaddafi. Sebabnya ketika ada kesempatan kemarin ribut-ribut soal film diangkat, kita bisa Amerika bunuh di sini. Itu mungkin butuh kekecewaan yang lain. Nanti silakan saya bawa film. Semua agenda Barat menghancurkan orang Islam.
kira begitu, dan kita bisa buka pada depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Suminto sudah memberikan bagaimana kita membaca dari arah yang lebih makro bahwa ada hidden agenda tentang kapitalisme global terhadap konflik-konflik yang ada di dunia sekalipun itu di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Sebagai satu bentuk toleransi sesama yang selalu dilakukan oleh orang NU kepada orang Syiah adalah kita melakukan sholawat yang selalu dibaca oleh masyarakat NU. Mari kita bertawajuh sejenak, membaca sholawat sejenak, mendinginkan kepala sejenak dengan membaca sholawat dan dididik oleh RHI nanti. Silakan. Ya, aku semua begini. Ini luar ada aparat-aparat mereka datang saking cintanya kepada Islam, saking cintanya kepada rahmatul alamin, saking cintanya kepada kerukunan semua manusia hamba-hamba Allah, ya. Jadi kita tunjukkan kepada mereka bahwa mereka kompak sama kita, gitu ya. Itu nomor dua, ini kita harus lulus bahwa acara ini adalah untuk mencari terus-menerus cara, prosedur, metode, kaifiyah, thoriqah, apapun untuk menemukan formasi rahmatan lil alamin itu. Jadi masuk proses. Termasuk yang wawasan dari Pak Agus tadi, nanti kita butuh diskusi lagi secara lebih khusus. Ini sekarang Indonesia harus lulus. Ini Amerika dan sekutunya sedang bikin Arab Spring, menghancurkan negara-negara Timur Tengah untuk dijadikan negara boneka yang dijadikan negara demokrasi. Tapi mereka akan wa'aki Qaeda akan menemukan tipu daya Allah kepada mereka, ya. Seperti yang beliau katakan mengenai kenapa Gaddafi harus dibunuh dan seterusnya. Ingin saya katakan kepada Anda, Indonesia sedang dilirik sebagai satu-satunya sampel atau rujukan untuk negara Islam di masa yang akan datang. Jadi Anda harus jadi plus-plus suatu hasanah bagi negara-negara Islam di masa yang akan datang. Dan itu, ini serius. Jadi rapat-rapat intelijen sekutu dan Amerika Serikat termasuk Israel itu mengambil keputusan bahwa contoh soal dari umat Islam yang terbaik di seluruh dunia yang bisa saling menjaga satu sama lain adalah umat Islam Indonesia. Ya, ini serius. Ini bisa panjang saya ceritakan, tapi pokoknya yuk kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita ini bukan tidak bertentangan, banyak bertentangan, cuma cara kita menangani masalah-masalah dan pertentangan gak kampungan, gitu ya. Cara kita menangani dewasa, arif, mesem-mesem, buyang-buyung, gitu ya. Karena kita punya asmuni, kita punya gomblo dan sebagainya, gitu ya. Ya itu dua. Jadi tolong kita lurus ya, supaya habis ini Bapak dari Muhammadiyah bisa ngomong enak. Dan saya ini juga terjepit antara NU Muhammadiyah. Saya oleh NU dianggap agak Muhammadiyah, oleh Muhammadiyah disimpulkan konsulat selamatan mesti NU. Akhirnya saya bikin resmi Majelis Taklim Nahdlatul Muhammadiyyin di Jakarta untuk membantu diskusi-diskusi kejadian yang sambil berproses. Oke, belum ketemu tapi jangan pukul-pukulan dulu, jangan santet-santetan disik. Santet-santetan itu soal apa baru bukan narrator, UN nggak masalah. Oke, jadi teman-teman sekalian, yuk kita sekarang tunjukkan kepada Allah bahwa kita berpihak kepada Allah dan tidak kita lakukan apapun kecuali Allah memerintahkan, dan kalau kita akan melakukan sesuatu yang Allah tidak setuju, Allah akan menghalangi kita. Dan karena juga Rasulullah adalah kekasih Allah, di mana kita adalah anak buahnya, maka kita juga akan dilindungi oleh syafaatnya. Kita tidak melakukan apapun yang kira-kira membuat hatinya Rasulullah bersedih hati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salam 3 menit. Salatullah
kecuali di dalam bimbingan dan izin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, untuk menindaklanjuti diskusi ini akan disampaikan oleh Bapak Samsul Arifin, dosen Universitas Muhammadiyah Malang yang kebetulan sedang melakukan riset di Sampang. Mungkin nanti pembacanya dari aspek sosiologi bagaimana. Kalau tadi sudah ada tawaran kita menempatkan pada porsi yang sebenarnya. Yang kedua adalah kita akan melihat pada lintasan makro. Yang ketiga mungkin nanti akan dibahas tentang bagaimana kita melihat dari aspek sosiologi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Yang saya hormati Kiai Agus Sumoto, Takun. Saya ini menggemari Takun sejak mahasiswa. Jadi waktu saya itu kuliah S1 di Lamana. Suatu saat Takun itu ke Wipro. Ibu saya itu untungnya tidak mengalami histeria ketika itu. Saya kira Anda mengingatkan saya pada tempur dulu waktu saya kuliah. Begitu ada calon dan saya begitu senang gitu. Ada hati-hati, ada Pak Lufian kalau pakai di sini. Sebenarnya kalau acara itu sudah diselawati sudah selesai tadi. Ya, jadi sudah selesai. Jadi kalau sudah selawat, Allahumma shalli ala Muhammad, sudah selesai. Tapi ini baru ini tapi bukan bid'ah di kalangan NU gitu ya. Ya, jadi masih tadi diselawati kemudian masih bisa diberi kesempatan untuk ngomong. Saya tidak begitu ahli tentang Sunni dan saya juga tidak begitu ahli tentang Syiah. Mungkin saya memposisikannya sebagai Sunni Wasyi'i, mungkin Susi barangkali begitu. Dan kebetulan saya ini adalah sedang melakukan research di Sampang terkait dengan kasus Syiah dari perspektif sosiologi, dan saya sendiri lahir, besar, sempat sekolah di Sampang. Jadi saya orang Madura, tapi sekarang saya di Muhammadiyah. Jadi kalau saya pulang ke Madura itu orang tanya, Samsul sekarang di mana? Kita di Muhammadiyah. Gak percaya kalau ada orang Madura menjadi Muhammadiyah. Karena memang dulu ada survei di Madura itu, BPS mengadakan survei, kayaknya berapa orang Islam di Madura itu. Alhamdulillah Pak, kalau di Madura itu 99% Islam Pak, itu Pak. Dan 1% Muhammadiyah. Jadi saya 1%. Nah, itu panjang ceritanya mengapa saya bisa begitu. Dan Bapak Ibu dan para alim ulama yang saya hormati, saya sebagai seorang putra Madura, kemudian juga ya sedikit banyak ngerti sosiologi, itu agak shock juga gitu ya. Agak shock melihat, saya kira seminar ini digagas, dialog ini, saya sudah bukan seminar, mungkin dialog. Dialog ini digagas karena ada sekian peristiwa-peristiwa ketegangan, intoleransi. Hari ini kalau ada banyak orang di Dewan Pos di halaman kedua itu, ada survei yang dilakukan oleh Trismail P3S bahwa ada tren menaik yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan praktek intoleransi. Itu rentang statistiknya itu antara 15 sampai 80%. Dan pada hasil survei ini dikatakan ternyata ada sekian persen yang tidak siap berdampingan dengan Syiah dan tidak siap berdampingan dengan Ahmadiyah. Dan yang paling banyak adalah warga Indonesia ini tidak siap berdampingan dengan orang yang suka sama jenis. Tapi yang menarik ini adalah mengapa mereka tidak siap dengan Syiah, mengapa tidak siap dengan Ahmadiyah, termasuk mengapa kemudian terjadi ketegangan. Jadi saya ada shock ya. Mengapa ini bisa terjadi? Bahkan kalau kita lihat peristiwa mulai tanggal 29 Desember 2011, kemudian kemarin 26 Agustus 2012 itu kan ada rumah yang dibakar, kemudian ada orang yang meninggal.
Bahkan saya dengar cerita ini yang menurut saya agak membingungkan ini. Ini sama-sama meneriakkan kalimat Allah, Allahu Akbar. Persis ketika saya lihat di YouTube itu ada seorang korban kelompok minoritas itu dilempar batu, yang melempar itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dilempar itu juga Allah, Allah. Sama dengan juga cerita Allahu Akbar. Ini juga Allah Akbar. Sampai kemudian ajal tiba juga Rasulullah sama-sama berdiri Allah Akbar. Sesungguhnya apa ini? Saudara sekalian yang dibuat oleh Allah, saya kira kita ini sebenarnya Islamnya sama menurut saya, satu Islam. Dan saya kebetulan membaca bukunya Abdullah Said tentang Islam in Australia. Islam in Australia. Abdullah Said ini pakar hukum Islam. Dia mencoba memetakan ada 3 lapis ya. Ada 3 lapis pada Islam itu. Lapis pertama yang disebut dengan core values. Lapis kedua adalah lapis interpretation. Lapis ketiga adalah lapis manifestation. Sekarang ini perbedaan Sunisnya itu ada di lapis mana? Apakah core values, apakah interpretation, apakah dimanifestasi? Tadi Cak Nur mengatakan ini khilafiyah atau ikhtilafiyah. Saya pernah ke Iran. Itu ketika saya sampai di mana itu di bandara internasional Khomeini, tiba-tiba saya mendengar asyhadu anna aliyan waliyullah, asyhadu anna aliyan hujjatullah. Itu habis asyhadu anna begitu hayya ala falah, hayya ala khairil amal 2 kali. Ada. Ini masalah khilafiyah ataukah ikhtilafiyah? Ini masalah core values ataukah masalah interpretation? Kayak gitu. Kemudian saya juga menyaksikan salatnya. Salatnya sebenarnya juga 5 kali. Subuh, kemudian zuhur, asar dan seterusnya, cuma dilaksanakan dalam 3 kali. Jadi zuhur sama asar, maghrib sama. Ini khilafiyah, ikhtilafiyah, core values ataukah interpretation? Karena mereka sebenarnya sama-sama melaksanakan sholat tadi interpretasi yang berbeda. Dan saudara sekalian, kalau persoalannya itu di masalah interpretation, saya kira sangat dimungkinkan bisa terjadi titik temu, bisa terjadi dialog. Kalau kita ini hatinya sama-sama juga, menurut saya. Nah, siapa yang harus memulai ini? Menurut saya adalah elit agama. Orang Madura itu kan apa kata elit menurut saya. Terus saya ini pernah besar di Madura. Itu dulu itu ada kiai datang dulu bapak itu disupir kopi sama ibu saya itu. Kopinya nggak habis itu. Jadi rebutan antara saya dengan bapak saya itu. Biar dapat barokah. Jangan-jangan saya akan minum kopi terus jadi Muhammadiyah sekarang. Karena barokahnya pakai itu kan begitu kan? Mungkin gitu. Ya, itu rebutan. Nah yang lucu sekarang ini kalau saya ngajar di salah satu perguruan tinggi di Malang itu, ayat saya kan tidak pernah habis itu. Itu sama masuk jadi rebutan juga ini. Rupanya saya dulu itu waktu menghabiskan waktu itu sekarang ditiru oleh mahasiswa saya. Ayat saya kalau habis diminum mungkin dia dapat barokahnya saya, karena saya juga pernah minum misalnya pakai ya gitu. Kira-kira jadi menurut saya tergantung bagaimana ini. Menurut saya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, persoalan Indonesia ini bisa diselesaikan kalau kita membaca secara tulus 3 ayat menurut saya. Pertama adalah ayat-ayat suci, yang kedua adalah ayat-ayat sosial, yang kemudian yang ketiga adalah ayat-ayat konstitusi. Kalau kita baca secara tulus maka tidak ada persoalan. Yang pertama mari kita lihat ayat-ayat sucinya seperti apa. Ini para kiai mungkin bisa menjelaskan kepada saya. Apakah ada ayat di dalam Al-Quran misalnya yang menyuruh kepada kita untuk memusuhi orang lain karena perbedaan paham keagamaan dan juga karena berbeda agama? Apa ada? Apa ada? Saya tanya sama teman-teman para sahabat-sahabat kita ini. Tidak ada. Para sahabat-sahabat kita ini. Adalah ayat yang menyuruh kepada kita untuk membunuh
karena perbedaan agama, apalagi paham keagamaan. Ada nggak? Ada nggak? Nggak. Itu kan jelas. Maka dalam sendiri nafsin al-fasad fil ardi faja'na ma qatala sajadina. Barang siapa membunuh satu jiwa bukan karena alasannya tanpa alasan yang jelas dan tanpa membuat kerusakan, maka dosanya itu seperti membunuh seluruh umat manusia. Ini jelas betapa Al-Quran ini memiliki konsep persaudaraan kemanusiaan tanpa membedakan agamanya apa, paham agamanya apa. Inilah yang disebut dengan ukhuwah basyariah. Ini mesti. Nah, waktu saya itu penelitian, sebenarnya masyarakat di bawah tidak ngerti, tidak ada masalah apa itu. Jadi menurut saya adalah elit yang harus dibuat artinya. Ini ayat-ayat suci. Kemudian mari kita baca ayat-ayat konstitusi. Indonesia ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, memberikan jaminan. Mari kita buka Undang-Undang Dasar 45. Mari kita buka ratifikasi instrumen internasional HAM yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Semuanya memberikan jaminan kepada kita bahwa orang Indonesia itu diperbolehkan, diberi kebebasan mengekspresikan agamanya dan paham keagamaan. Diberi kebebasan. Anda lihat, saya kira ini teman-teman KMI, teman-teman Usuluddin dari IAIN bisa tahu. Jadi kalau kita kaji di dalam perspektif HAM, dalam HAM itu ada dua jenis kebebasan. Pertama disebut dengan forum internom, yang kedua adalah forum eksternom. Forum internom itu adalah kebebasan seseorang yang dijamin oleh undang-undang untuk memeluk agama yang diyakini kebenaran. Bebas, Anda mau boleh Islam silahkan, mau milih Katolik silahkan, mau milih itu silahkan, bahkan Anda berpindah kepada agama lain silahkan. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Ini Tuhan aja tidak memaksa. Masa kita juga akan melampaui Tuhan? Nah, ini kalau ada orang yang melampaui Tuhan, apa namanya? Kalau sudah melakukan pemutlakan, ini sudah melampaui Tuhan. Dan menjadi teringat saudara sekalian, apa yang dikatakan ulama klasik itu, Rabbina shawab yahtadul khata, orang ibalina khata yahtadul shawab. Pendapat saya benar, tapi mungkin suatu saat salah. Pendapat orang lain salah, mungkin suatu saat akan benar. Nah, kalau saya tadi benar itu, Sunisia ini kan apa? Kalau orang sosiologi mengatakan itu konstruksi sosial dibentuk. Tadi kami dialog di luar dekan itu, kan kategori Sunisia ini kan belakangan sebenarnya. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam ini. Belakangan itu by construction, dibentuk oleh manusia karena berbagai macam sebab, faktor-faktor sosial, politik dan seterusnya. Karena ini merupakan proses konstruksi, interpretation, menurut saya maka perlu dialog. Tidak boleh saling menghujat, apalagi membunuh. Dan ini apalagi sebagai satu. Ini ayat-ayat konstitusi. Kemudian yang ketiga, saya tidak perlu berpanjang, ayat-ayat sosial. Ayat-ayat sosial. Nah, dalam kasus di Madura ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dan tim kami merekomendasikan begini. Sampai kapan pengungsi ini ada di bawah? Tidak ada batas. Apakah mungkin itu dikembalikan ke daerah asal? Lalu ada orang bertanya kepada saya, mengapa Anda berani merekomendasi itu? Dalam budaya orang Madura ada konsep tretan tibik. Ini local wisdom, ini kearifan lokal. Anda kalau ke Malang ketemu dengan saya, meskipun kita tidak ada hubungan asal hubungan darah, ada tretan tibik dengan itu saudara. Kalau orang Madura ketemu dengan orang Madura dimanapun saling rangkulan itu. Ini konsep tretan tibik. Mengapa ini tidak dipakai? Konsep tretan tibik ini. Tapi ini yang terjadi sekarang ini mengalami proses dibanding dalam istilah sosiologi itu. Ikatan kohesivitas sosial itu dan berantakan. Saya sedih sebagai lihat kok bisa begini. Jadi Pak Arif kalau udah rontok sekarang, udah rontok. Orang kemudian curiga, kemudian tidak mau berdialog. Ini kan sebuah modal sosialnya kemudian menjadi hilang, menjadi rontok misalnya. Dan menurut saya ini yang harus bisa menyelesaikan persoalan ini elit menurut saya. Para tokoh agama harus bertasamuh, harus lapang dada,
karena semua adalah saudara kita, seiman, seagama, meskipun pada wilayah kesannya berbeda. Mudah-mudahan dengan acara ini kita bisa mendapatkan inspirasi untuk menyelesaikan persoalan yang krusial di dalam umat Islam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sudah jelas mengelompokkan bagaimana kita membaca Islam dengan cara menempatkan posisinya